Ya, kita akan masuk ke soal nomor 26 ya. Nomor 26 ini adalah menghitung SHU atau sisa hasil usaha. Misalnya ada orang yang ikut bergabung di satu anggota koperasi, ya, di satu koperasi, kemudian dia mendapatkan sisa hasil usaha, ya. Gimana cara menghitung pendapatan SHU bagi seorang anggota? Caranya seperti ini. Contohnya ada Zafira. Zafira itu datanya dia punya simpanan pokok dan wajib. Kalau menghitung SHU yang dihitung yang pokok dan wajib aja, sukarela nggak usah dihitung. Jadi saya udah jumlahin simpanan pokoknya di sini adalah punyanya Zafira ya, 250, simpanan wajibnya 1.500.000, berarti total simpanannya 1.750.000. Kemudian si Zafira ini membeli dari koperasi sebanyak 2.500.000 ya. Nih, ini berarti koperasinya koperasi konsumsi ya, jual beli barang ya. Nah, ini namanya nanti kalau dapat jasa, ini dapat jasa dari bagian jasa modal. Ini bagian dari jasa usaha. Kadang-kadang namanya ini jasa anggota. Kadang-kadang ini namanya jasa simpanan. Tergantung namanya di soal ya. Tapi sama aja, simpanan nggak pakai. Ya. Jadi ini sama. Nanti dia dapat bagian SHU. Jadi setiap anggota koperasi itu SHU-nya berdasarkan banyaknya kontribusi ya. Jadi kalau kontribusi nyimpen uang, simpanan pokok dan simpanan wajib, nanti bagian SHU-nya adalah jasa modal di sini. Ya, jadi kalau ini ke sini ya. Sedangkan kalau beli itu nanti masuknya ke jasa usaha. Ya. Nah, kemudian kita lihat data SHU-nya. Di sini SHU-nya katanya total SHU-nya adalah 25.500. 25.500.000 ya. Yang akan dibagi persentasenya yang ditentukan di rapat anggota ya, yaitu jasa modal 30%, jasa usaha 25%, untuk pendidikan 10%, pengurus 15%, dana sosial 10%, dana cadangan 15%. Kalau untuk ngikutin SHU ini karena anggotanya beli dan nyimpan, jadi saya cuma ambil 2 SHU saja yang dipakai, yaitu jasa modal yang 30% dan jasa usaha yang 25% ya. Terus saya langsung cari berapa besarannya dari 30% itu dan berapa besarnya dari 25. Ya, jadi nanti yang jasa modalnya dapatnya 7.600.000 yang akan dibagi-bagikan kepada semua anggota yang menyimpan modal di koperasi. Dan jasa usahanya 6.375.000. Dari mana sih 25% dikali ini? Ya, kalau yang jasa modal 30% dikali ini, dapat angkanya ini. Jadi ini nanti dibagikan kepada semua anggota yang beli di koperasi. Makin banyak belinya, makin banyak dapat bagian SHU jasa anggotanya ya. Kemudian di sini ada data koperasi. Data koperasi ada simpanan anggota totalnya 75 juta. Ini pokok saja ya, pokok dan wajib, yang sukarelanya nggak dihitung. Kemudian penjualan yang terjadi di koperasi adalah 15.500.000 ya. Nah, jadi ini kita sudah punya 3 data SHU, data koperasi, data anggota. Anggotanya namanya Zafira ya. Nah, cara menghitung SHU saya pakai rumus ini, rumus saya ya. Jadi data anggota dibagi data koperasi dikali SHU yang dibagikan. Nah, nanti kita bisa menghitung dengan 2 SHU. Pertama SHU dari simpanan atau dari modal, yang kedua SHU dari pembelian atau dari jasa anggota. Ya, kita hitung dulu satu dari SHU modal atau simpanan. Ya, jadi kalau SHU modal, nah yang dipakai yang ini. Anda ini pakai apa ya? Oh ini nih. Nih modal ya, ini dibuletin gini ya, modal. Ini punya anggota, ini punya koperasi. Datanya ya. Nah, ini punya SHU. Salah, harusnya sama ya, sama bulat ya. Nah, ini satu seri yang sama. Kalau pembelian nanti ini, pembelian ini segitiga ya, pembelian ini punya koperasinya. Koperasi bilangnya jual, kalau anggota bilangnya beli, koperasi bilangnya jual, tapi itu sama-sama usahanya koperasi, jadi dapat jasa usaha ya. Ini jadi 2 seri yang berbeda. Seri yang pertama jasa modal, SHU modal, caranya adalah ini, data anggota dibagi data koperasi. Data anggota berapa anggotanya ini ya, data anggota berarti 1750
punyanya si Zafira dibagi data koperasi karena sama ya, bulat sama bulat. Nah gitu ya, jelek deh ini ya. Nah ini terus simpanan si koperasi datanya 75 juta. Ini semua yang nyimpen di koperasi ya, jumlahnya sekian. Si Zafira itu bagiannya 1.750.000 dikali berapa yang mau dibagiin, 7.650.000 ya. Nanti kita hitung berapa angkanya. Kemudian yang kedua, SHU dari anggota, SHU jasa anggota. Sama urutannya adalah data anggota 2.500.000, ini 2.500.000 ya, 2.500.000 dibagi dengan total pembelian adalah 15.500.000 dikali dengan 6.375.000 ya. Nah baru deh kita cari masing-masingnya berapa. Coba pakai kalkulator ya biar cepet. Dapatnya 1750 dibagi, kali dulu deh, dikali dengan 7.650.000. Oh coret-coret nolnya dulu deh biar lebih dikit. Coret ya, coret 0, coret 0. Ini 2 ya, minta dari sini 2 atas. Ini ada 3, minta dari sini 1, minta dari sini 2. Oke, biar lebih gampang hitungnya ya. 1750 dikali, ya benar, dikali 7.605.765 ya, dibagi 75. Nah ini dapatnya 178.500. Jadi Zafira dapat dari yang SHU modal, karena dia nyimpen modalnya segini dari total 75 juta, dia dapat bagian 178.500 ya. Kemudian untuk yang pembeliannya yaitu 250-nya 3 tuh, 23 dikali 6.375 ya, terus kemudian dibagi dengan 15.5, 1 juta. Ini kok nggak genap angkanya ya, nggak apa-apa, cobain aja ya. 1028225 226 ya, digenepin aja jadi 226 ya. Nah ini dijumlahin deh, jumlahin 178.500. Nah dapatnya 1 juta, iya bener, 1.206.726 ya. Ini jawabannya adalah yang option D untuk soal nomor 26 ya. Jadi tipsnya, cari dulu SHU-nya berapa masing-masing jasa, persentasenya, kemudian data koperasinya dan data anggotanya, baru disusun berdasarkan rumus ini ya. Itu soal nomor 26. Kita ke nomor 27. Soal nomor 27 di sini ada balik ya di halaman berikutnya nih. 27 adalah warung bakso. Usaha warung bakso ada usaha kedai kopi, fotokopi dan fotokopi ya. Di sini ada modal, pendapatan, biaya, kemudian kita cari laba ya. Labanya itu pendapatan dikurangin biaya. Jadi kalau warung bakso labanya adalah 5, kedai kopi labanya 9 ya, fotokopi labanya adalah 17 ya. Kemudian di sini ada jawaban yang rentabilitas ya, buat bisa menjawab soal. Nah, rentabilitas itu rumusnya adalah laba dibagi modal dikali 100% ya. Ini kelihatan nggak? Rentabilitas rumusnya laba dibagi modal kemudian dikali 100% ya, itu rentabilitas. Nah jadi kita cari deh masing-masing nih ya. Untuk warung bakso 5 dibagi 15 dikali 100%, 5 dibagi 25 dikali 100%, 20% rentabilitasnya.
kemudian kedai kopi 39%, dan yang terakhir fotokopi adalah 53% rentabilitasnya. Rentabilitas itu nama lainnya adalah kemampuan perusahaan mengenerate laba dari modal ya, dari modal. Kemampuan modal mengenerate laba. Jadi di sini jawabannya adalah yang A ya. Karena ini dalam jutaan rupiah, 9 itu berarti kedai kopi menimbulkan laba 9. 9 ini artinya 9 juta. Ini juta ya. Dan rentabilitasnya 39% ya. Jadi nomor 27 jawabannya yang A. 28. Sebagian transaksi pada bengkel mobil Purnama pada bulan Februari 2020 ada 5. Yang ditanya adalah transaksi internal. Transaksi internal. Kalau internal berarti di dalam ya, nggak ada hubungannya dengan supplier, dengan pelanggan, dengan bank, dengan kantor pajak, dengan pemerintah tuh nggak ada. Jadi internal tuh di dalam perusahaan saja. Jawabannya adalah yang 3, 4, 5 ya. Mencatat beban perlengkapan bengkel yang kepake. Jadi nggak ada hubungannya dengan supplier atau dengan konsumen ya. Menyusutkan peralatan bengkel, penyusutan juga transaksi internal. Kemudian menyelesaikan beban asuransi yang dicatat pada tanggal 8 Februari untuk pembayaran premi asuransi setahun ya. Jadi internal 3, 4, 5. Kalau satu membeli perlengkapan ada hubungannya dengan penjual atau supplier. Menerima pembayaran jasa servis ada hubungannya dengan konsumen. Jadi itu eksternal. Jadi yang internal adalah 3, 4, 5 atau jawaban yang E ya. 29. Bukti ini merupakan bukti transaksi dalam perusahaan jasa. Dilihat ya, situ ada kwitansi dari yang bikin ini adalah CV2 Sahabat, yang membayar adalah PO Anugrah Jaya sebesar 2 juta. Jadi PO Anugrah Jaya bayar buat servis reparasi bus Anugrah Jaya. Jadi di sini pemberi servisnya adalah 2 Sahabat, Anugrah Jaya sebagai konsumennya ya. Nah, yang disuruh mencatat adalah transaksi, analisis bukti transaksi oleh CV2 saudara. Jadi yang nyatat 2 saudara nih. 2 saudara adalah ini bengkelnya deh ya. Bengkel ya. Yang nyatat si bengkel. Berarti si bengkel kalau dapat kwitansi seperti ini dapat duit ya. Duit berarti kas bertambah. Kenapa dia dapat duit? Karena pendapatan ya. Pendapatan jasa bengkel, pendapatan juga bertambah. Jadi jawabannya yang A, kas di debit, pendapatan bertambah di kredit. Kas bertambah di debit ya, pendapatan bertambah di kredit. Ya, lihat lagi mekanisme debit kredit ya, yang akuntansi ya, mekanisme pendebitan dan pengkreditan. Posisi kas bertambah di mana, pendapatan bertambah di mana. Lanjut ke nomor 30. Di sini ada 2 perusahaan. Yang pertama fotokopi baru dan fotokopi biru. Ya, kemudian yang ditanya adalah berapa pendapatan usaha fotokopi baru dan fotokopi biru. Nah, di sini data yang diketahui adalah modal akhir, modal awal, beban dan prefer. Jadi kita pakai rumus yang ini nih. Modal akhir sama dengan modal awal tambah pendapatan dikurangin beban kurangin prefer ya. Nanti kita bisa cari berapa pendapatannya. Nah, ini ya untuk CV baru, fotokopi baru, modal akhirnya sekian, modal awalnya sekian. Ya, bisa dilihat di modul. Kemudian pendapatannya nggak tahu. Kemudian bebannya kalau ditotalin semua bebannya, beban sewa kios, beban gaji, beban perlengkapan adalah 4.380.000. Kemudian ada prefer. Nanti kalau disederhanakan ini dikurangin ini dapatnya 19.864.000 kurang nolnya 3. Ya, sehingga pendapatannya nanti besarnya adalah untuk CV baru adalah 8.286.000 ya. Untuk CV biru ini modal akhir, ini modal awal, ini tambah pendapatan dikurangin beban, dikurangin prefer, bebannya udah dijumlahin. Ya, kalau 32.500 kita kurangi dengan ini dan ini dapatnya 24.250. Ya, kemudian ditambah X. Nah, hasilnya pendapatannya adalah 9.500.000. Ya,
Jadi jawabannya adalah yang option E untuk nomor 30.